Guys, ini saya mau mencoba ramuan ular kobra yang tempatnya Pak Suko, Solo Baru. Ramuan kobra ini menjaga stamina. Oke guys, selamat siang ya. Ketemu lagi dengan channelnya Bang Kornel ya. Saat ini saya berada di warung kobra Bu Darsi ya, dimana beralamatkan di Jalan Merak Raya, Rangenharjo, Solo Baru ya. Ini di sini banyak sekali ya untuk menu-menunya. Oke, kita ikuti saja untuk menu-menu yang ada di sate kobra Bu Darsi ini. Guys, ini saya mau mencoba ramuan ular kobra yang tempatnya Pak Suko, Solo Baru. Ramuan kobra ini menjaga stamina. Saya berada di warungnya Darsi ini sambil melihat. Oh, ini warungnya banyak. Oh, ini masih itu ularnya jantan apa betina, Bu? Ini ularnya betina. Oh, betina. Kalau yang tadi saya jantan ya. Ini oh, ularnya masih asli ya, masih galak ini. Nah, ini ya, bisa lihat sendiri ya. Oh, ini bagaimana proses megangnya juga ya. Oh, ini Pak Suko ini juga megang ular ya. Itu ularnya laki-laki atau perempuan, Pak? Ini jantan. Oh, jantan ini ya, ularnya jantan galak ini kelihatannya loh, besar sekali. Tapi Pak Suko sudah berpengalaman bertahun-tahun ya dalam menangani ular 34 tahun ya, menangani ular kobra ini ya. Jadi sudah pengalaman sekali bagaimana tahu seluk-beluk tentang ular kobra ya. Harus hati-hati, extra hati-hati ya. Ya, jadi sebelum ular itu disembelih ya, harus istilahnya dijinakkan dulu. Ditunjukkan dulu ya. Nah, ini ya, tunjukkan dulu sampai nanti ularnya istilahnya menyerah ya. Kita lihat terus ya prosesnya mau menyembelih ular kobra ini ya. Nah, ini kemudian prosesnya setelah dijinakkan, dijapit kepalanya ya, supaya nanti kalau dipotong tidak mencolot ya, Pak ya. Ya betul ya. Jadi kepala ular kobranya itu harus dijapit dulu yang kenceng ya. Jadi nanti waktu dipotong nanti kepalanya tidak mencolot ya, sangat berbahaya. Dan kira-kira berapa senti dari kepala itu ya? Kira-kira 5 cm lah. Oh, kira-kira 5 cm pemotongan dari kepala ular kobra itu ya. Ya, itu ya, kita lihat terus proses pemotongannya. Nah, kemudian untuk ramuannya ya, ini untuk darahnya dimasukkan ke dalam gelas kecil dulu ya. Ini darahnya masih segar ini ya. Darah yang dari punggung. Darah yang dari punggung ya ini. Nah, ini terus kita lihat, kemudian digantung dulu ya. Nah, ini dari bawah sekarang ya. Setelah kepalanya tadi dipotong, sekarang dibeset ya di tengah-tengahnya. Dibeset dari bawah ke atas ya. Ke atas sampai mentok ke atas ya. Nah, setelah itu dipotong lagi. Nah, ya ini kemudian dikelupas ya. Setelah tadi dibelah dari tengah-tengahnya dari bawah ke atas, sekarang dibelah, dikelupas ya. Nah, nanti setelah itu diambil empedunya dulu ya. Nah, ini empedunya yang ya, itu yang kita ambil ya. Empedunya ini sangat bermanfaat sekali ya. Ini ya. Nah, itu empedunya ya, taruh situ dulu ya. Kemudian dia mau mencari sumsumnya ya, Pak ya. Ini hatinya dulu. Oh, hatinya dulu. Setelah tadi empedunya yang diambil, sekarang yang kedua hatinya dulu ya. Hatinya ya, ini hatinya. Ini yang nah, ini wujudnya hatinya ini. Nah, ini hatinya. Tuh. Nah, kita lihat lagi. Setelah itu
Jantungnya juga. Oh ya, sekarang yang ketiga jantungnya. Ya ini jantung ular kobra itu berapa tahun? Nah, Masih gerak, masih kerja. nah ini masih kejang ya, jantungnya masih kejang nih loh. Wah itu wah. Masih kerja ya. Jadi jantungnya masih kerja ya. Info dari Pak Suko. Itu jantung sudah ya. Nah, sekarang masih kita lihat lagi prosesnya. Nah, Niku sing ngurupne terus itu dagingnya. Ini proses pengambilan sumsum. Oh, proses pengambilan sumsumnya ya, dipotong-potong, ditekuk-tekuk gitu ya. Nah, ini proses karena sumsumnya jepit ya, Pak ya. Ya, sumsumnya kan jepit ya. Ini diambil dengan ini pakai Ya, tusuk gigi ya. Ini sumsumnya ini ya. Oh, itu sumsumnya diambil ya. Nah, Ini di tengah-tengah. di tengah-tengah apa ya? Ya, itu sumsumnya ini. Nah. Sumsum di punggung itu Pak ya? Ya, tulang punggung. sumsumnya itu letaknya di tulang punggung ya. Ya terus saja itu ya. Panjang itu ya, nanti Sepanjang badan. oh sepanjang badan ya. Jadi untuk sumsum ular kobra itu ya panjangnya sepanjang dengan badannya ular kobra. Ya, ini ditarik terus ya. Tuh. Ya, terus tarik pelan-pelan sekali ya supaya tidak putus. Ya. Ya. Ya, terus tarik pelan ya. Wah, ini perlu ekstra hati-hati nih. Nah. Nah. Terus wah, panjang sekali ini sumsumnya. Nah, terus tarik sampai ke atas. Nah, ini panjang sekali nih ya. 1 meter, ya, hampir 1 meter. Nah, ini sumsumnya juga ya. Jadi yang ada di situ tadi ada empedu, Ada jantung, jantung, hati, sumsum. sumsum, ya, dan empedu ya. Ya. Ada 4 jenis ramuan ditambah darah nanti ya. Kalau bagi yang mau. Ya, bagi yang mau ya nanti ada darahnya ya. Ya. Dan darahnya ini juga tidak amis karena apa? Dicampuri dengan keratindeng juga ya Pak ya. Ya. Keratindeng dengan apa lagi Bapak? Sama madu sama jeruk nipis. Oh, sama madu sama jeruk nipis. Jadi madu dan jeruk nipis itu fungsinya supaya Tidak anyir. ya. Kita minum ramuannya ya, darahnya itu ya ini. Terus ya ini ada keratindengnya ya. Bisa kita lihat ya guys ya. Nah, itu darahnya dicampuri dengan keratindeng ya. Nah, setelah keratindeng dimasukkan, kemudian mau diaduk dulu ya. Diaduk dulu. Ya, diaduk dulu ya ini. Jadi darahnya sama keratindeng diaduk dulu. Ya. Kemudian empedunya dimasukkan ke dalam darah dan keratindeng tadi ya. Empedu sudah masuk. Ini jantung. Jantungnya juga masih bekerja ya, masih bergerak. Jantungnya juga dimasukkan. Nah, jantung juga dimasukkan. Kemudian untuk sumsumnya dipotong-potong dulu ya karena sangat panjang sekali ya. Nah, dipotong pendek-pendek dulu. Nah, ini prosesnya ya, guys. Prosesnya dipotong-potong sampai kecil ya dan lembut. Setelah itu sumsumnya juga dimasukkan ke dalam gelas tadi. Nah, ini sumsumnya juga masuk. Nah, oke. Nah, sumsumnya juga masuk. Diaduk dulu. Sekarang hatinya. Nah, hatinya juga dipotong ya karena juga panjang-panjang, dipotong kecil-kecil. Nah, Ini diambil seratnya. diambil seratnya. Dibuang seratnya. Nah, dibuang seratnya ya. Nah, sampai halus. Itu hatinya ya, hatinya. Seratnya ini. Oh, seratnya dibuang. Ya, seratnya diambil dulu. Ini setelah itu hatinya yang lembut dimasukkan. Wah, hatinya ini lembut sekali nih. Ular kobra itu galak tapi hatinya lembut. Seperti Pak Suko, hatinya juga lembut ya Pak ya. Ya, sabar melayani ya, sabar melayani. Nah, ini ramuannya sudah jadi ya. Ya. Ini. Nah, itu ramuannya sudah jadi. Ambil dagingnya ya. Oh, ini sekarang proses pengambilan dagingnya ya ini. Dibeset pakai pisau dari bawah ke atas, terus naik ke atas. Ini proses pengambilan dagingnya. Nah, ini. Nah,
proses pengambilan daging ular kobra. Masih sumur tak kawan? Nah, ini yang Mbak Ese. Terus ya dipotong-potong terus dagingnya ini. Nah, Dagingnya cuma 2 kali ini. oh dagingnya cuma 2 kali ini. oh 2 kali ini. Nah, ini dagingnya ya. Nah, kalau itu tadi kan kulitnya ya Pak ya. Ya, kulitnya yang hitam. Kulitnya yang hitam ya. Ini Oh ini dagingnya ya. Wah baru tahu Pak aku. Biasanya nak beli itu wis ngerti-ngerti mateng lah, ngerti dapurnya. Kalau ini jos tenan ini ya. Bu Arsi, ya, Bu Darsi sama Pak Suko ini wah orangnya terbuka ya. Biasanya saya itu nunggu di depan jadi nggak tahu. Sekarang aku jadi tahu Pak ya. Proses dari menangkapnya, menjinakkan, juga pengambilan empedu, jantung, juga hati, juga dagingnya ini Pak. Ini komplit ini ya. Wah. Nah, ini dagingnya. Dagingnya yang mau dimasak ini ya. Wah, ya panjang ini ya. Nah, kemudian dipotong dulu, potong menjadi 2 dulu. Oh, 4 terus sampai dipotong-potong terus. Nah, sampai kecil. Nah, dipotong-potong. Nah, dipotong-potong kecil ini, Wah. Potong-potong daging kobranya. Ya. Nah. Ya. Itu juga hatinya tadi ya Pak ya. Ya. Ini mau Separuh tadi sudah masuk ramuan. Oh Ya, gitu. dimasak matang. Oh ya. Jadi infonya ya guys ya. Untuk hatinya tadi yang separuh sudah diminum bersama ramuan. Terus yang separuh lagi dicampur dengan dagingnya mau diproses masak. Jadikan masak ya. Kita nanti lihat cara pemasakannya ya. Ini apel itu Pak ya. Bombe. Oh bambe, apa bombe ya? Bombe. Oh bombe, ya dikasih bombe dulu ya. Bombe itu nanti fungsinya untuk Penyedap. penyedap ya. Ya ini ada bombenya dulu ya. Di bombenya dipotong-potong dulu ya, untuk sebagai penyedapnya. Anjir-anjir bilang. Biar supaya nanti bau anyir-anyir ya, itu nanti hilang. Sekarang kita mau lihat proses ini ya, menyalakan kompornya. Kemudian kita lihat nanti proses pemasakannya ya. Nah, ini mau dimasukkan ke dalam wajan ya, mau digoreng ini ya. Nah, kita tunggu. Dimasak, boleh dikatakan bacem bisa, Hmm. dimasak kecap juga bisa. Oh ya, itu guys ya, ini bisa dimasak dengan bumbu bacem atau juga dengan bumbu Bumbu bacem bisa, bumbu kecap bisa. oh bumbu bacem bisa, bumbu kecap bisa ya ini ya. Jadi bisa dimasak bumbu kecap dan bumbu bacem ya. Nah ini guys, silakan ya bisa mencoba yang belum pernah ya. Datang di warungnya Bu Darsi ini ya, di Langenharjo, Solo Baru, dekat atrium ya Bu ya. Ya. Oh belakang atrium ya. Kang Hotel Tosan. Oh belakang Hotel Tosan ya. Nah ini kita lihat. Kalau yang ini mau dibumbu bacem atau? Kalau yang ini bacem. Oh bacem. Permintaannya bacem. Oh ya, ini sesuai permintaan requestnya pembeli ya. Jadi ini mau dimasak bumbu bacem ya. Ada bumbu kecap dan bumbu bacem ya. Stoknya juga banyak. Nanti bisa dilihat. Ya, ini dimasukkan dulu bombenya. Ya. Ini. Terus kemudian tunggu sebentar dulu. Terus ya, hati dimasukkan dagingnya. Ya, itu ditunggu dulu ya sampai. Nah, ini prosesnya. Ya. Nah, terus digongso terus ya. Wah, baunya sudah sedap sekali ya. Wah. Ya, ini. Nah. Oke, kita tunggu dulu ya sampai mateng. Nah. Terus gongsong terus. Nah. Itu prosesnya berapa menit Pak untuk masak? Sekitar kurang lebih ya 10 menit lah. Oh ya, jadi ini dimasak sekitar kurang lebih 10 menit ya Kalau sampai nanti kelamaan matang. lebih enak, tapi Hmm. khasiatnya mudah. Oh ya.
Jadi ini menurut info dari Pak Suko, kalau memasaknya itu terlalu lama sebetulnya enak. Cuma khasiatnya nanti agak pudar sedikit berkurang ya. Jadi nggak usah lama-lama. Asal mateng. Yang penting matang aja biar khasiatnya tetap masih jos. Ya. Oke, gitu guys ya. Dari tadi di warungnya Bu Darsi. Selamat mencoba ya guys. Ya. Semoga sehat selalu ini dari Bu Darsi ya. Ya, terima kasih juga Bapak Suko. Terima kasih atas pelayanan yang terbaik. Saya doakan semoga lancar terus dan juga lancar. Tetap sehat selalu nih. Gitu, terima kasih.